Maka zaman Nabi Muhammad SAW itu kebiasaan kalau begitu hujan itu anak-anak itu disuruh mandi hujan itu. Nah, disuruh mandi hujan. Kenapa? Al-ma'u barokah, air yang penuh dengan keberkahan. Kalau kita anak mandi hujan disuruh masuk. Saya pribadi kadang-kadang berdebat dengan istri. Nanti anak kadang-kadang begitu hujan kata anak, "Nih, boleh mandi hujan ya?" Dia bilang boleh, tapi jangan lama-lama saja. Waktu yang pertama kali turun tuh, istri bilang jangan, nanti dia sakit tuh. Mandi. Sunnah Nabi ada kejayaan itu. Ya. Tapi jangan pula bapaknya ikut mandi pula. Bapaknya pula ikut mandi hujan. Seperti ini masa kecil suram. Ya. Jadi pada jemaah sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan hujan lebat, ya. Kemudian pada jemaah sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala wa inda iqamati sholawatil maktubah, ketika ditegakkannya sholat berjamaah, ketika akan dikerjakan sholat berjamaah, maka itu adalah keadaan-keadaan yang mustajab dalam berdoa. Kemudian setelah itu para jemaah sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala yang kedua, ketika selesai mengerjakan sholat berjamaah, disinilah kita diperlunya adab di dalam beribadah. Anda tidak mau ikut dalam zikir secara berjamaah, Anda tidak mau ikut di dalam doa secara berjamaah dan secara disaatkan, silakan dengan keyakinan Anda. Tapi kalau sholat adabnya itu, Anda jangan bergerak sebelum imam meninggalkan mihrabnya tempat imam. Ya. Ini adab di dalam beribadah. Oh Ustaz, saya nggak sepaham, saya bukan pahamnya zikir dengan berjamaah dengan sah. Ya masalah. Ya. Saya nggak pahamnya doa berjamaah, nggak masalah. Anda duduk di situ sampai imam beranjak daripada tempat duduknya ketika menjadi imam. Untuk mengamalkan satu hadis Nabi Muhammad SAW, man shalla ma'al imam, siapa yang sholat bersama dengan imam, kemudian dia tidak beranjak daripada tempat duduknya sebelum imam beranjak daripada tempat duduknya, kana lahu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti mana? Pahala sholat di malam hari. Di mana kita dapatkan itu, Pak? Ya, cuma dengan modal duduk sobat. Kecuali kalau saja memang ada alasan-alasan yang syar'i. Ya, misalnya dengan tahan lagi perut, muka hama, muka kamar mandi, atau misalnya ada ini hajat-hajat yang memang perlu ditunaikan, silakan, tidak ada masalah. Tetapi selama tidak ada alasan yang syar'i, maka sunnahnya sebelum imam beranjak daripada posisi mihrabnya, Anda duduk di situ. Itu adabnya. Ya. Jangan pulang imam Allahumma anta salam, Allahumma lantas. Pulang. Lantas jalan. Ya. Imam Allahumma anta salam wa minkas salam. Dia lantas jalan. Duduklah dulu sebentar sampai imam selesai doa, imam beranjak daripada tempat tidurnya, habis itu kamu pergi silakan. Ya. Ini kita nih adab di dalam beribadah ini yang memang masya Allah Pak. Maka para jemaah sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu adalah wa bainal azan wal iqamah, keadaan yang mustajab di dalam berdoa. Setelah itu para jemaah sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala, wa bainal azan wal iqamah adalah antara azan dan iqamah. Itu adalah keadaan yang mustajab. Kita ini hari ini tidak kekurangan ilmu yang ada, adabnya kurang. Kadang-kadang waktu azan pun kita masih sibuk ngomong-ngomong. Padahal sunnahnya kalau azan disunnahkan untuk menjawab seruan azan. Disinilah menunjukkan ilmu ada, tetapi adab yang menjadi permasalahan. Orang baca Quran ketika PKBI, Isra Mi'raj, Maulid Nabi,
masih sibuk ngomong, kadang-kadang usahanya sibuk main HP lagi, masya Allah, waliyadzubillah. Padahal Allah sebutkan dalam Quran, wa idza quri'al Quran, kalau misalnya Quran itu dibacakan, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka kamu dengar, kamu simak, la'allakum turhamun. Tetapi begitulah pada dipaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya ada, adab yang bermasalah. Untuk masih ngomong-ngomong lagi. Sekarang saya tanya, apa hukumnya? Kalau lagi duduk ngomong-ngomong, hukumnya apa? Apa hukumnya apa? Makruh. Ya. Ini yang menjadi satu kebiasaan di dalam kita beribadah. Nah, mana dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah itu adalah keadaan di mana memang mustajabah dalam berdoa, itu kita manfaatkan. Maka Bapak Ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama terkadang begitulah untuk memanfaatkan menambah dia. Begitu setelah azan langsung doa. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati ad-dammati was salatil qa'imah. Begitu sampai selesai, wa ba'd summa qala mahmudan yang wa'ada innaka la tukhliful mi'ad, ditambah lagi dengan Allahumma ighfir li wa li walidayya salasa marrah. Kenapa? Karena itu adalah keadaan di mana mustajabah di dalam berdoa. Tapi berapa banyak kita yang memanfaatkan itu? Ya. Sama tadi seperti mana Al-Faqih sampaikan, as-shaim hatta yuftir. Waktu yang mustajabah dalam berdoa adalah ketika orang berpuasa, menjelang buka puasa. Jangankan doa untuk bagaimana supaya hajat-hajat kita digabungkan Allah, baca doa buka puasa pun tak sopan. Apalagi di depan itu sudah ada mie, apa lagi Pak? Apa lagi? Es campur, macam-macam lah kan? Orang sekarang buka puasa balas dendam. Padahal sunnahnya itu untuk membatalkan puasa dengan air dengan gol. Dah selesai. Ini buka puasa balas dendam. Tengoknya semua makan udah mati apa? Kalau bisa aku habiskan ini semua. Ya Allah. Sudah imam azan, sudah sholat maghrib, sudah imam sudah takbir, dia pun masih duduk tempat makan. Rasa-rasanya ya apa ya, kalau bisa dibilang itu sayang dalam aja itu. Habis sholat maghrib, lanjut lagi makan, libas lagi makan besar, tangguh pula lagi. Begitu sholat tarawih, 23 rakaat, dimainkan pusat teguh pula 7 malam. Ya, belakang dia sholat tarawih sambil muap 10 kali. Ya Allah, ya Allah. Ya. Gimana? Jadi memang karena sudah menjadi satu kebiasaan yang Al-Faqih tadi sebutkan, para dimasukkan mereka Allah Subhanahu wa taala. Beda kita dengan aslafuna salihin terdahulu dalam menyambut bulan suci Ramadan. Itu perbedaan kita. Maka ketika berpuasanya juga berbeda dengan mereka. Ya. Nah, mana dimasukkan mereka Allah Subhanahu wa taala? Jadi bainal azan wal iqamah, antara azan dan qamah. Ya. Jadi biasakan habis ya, sholat sunat qobliyah doa. Nah, karena itu keadaan yang bosan. Jadi waktunya banyak bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah. Itulah keadaan yang kita perlu manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian para dimasukkan mereka Allah Subhanahu wa taala, wa halatis sujud adalah keadaan di mana manusia ketika di dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas para dimasukkan mereka Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbihi wa sajid. Saat yang paling terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika di dalam keadaan sujud, fa'aksirut doa. Saya teringat Pak, kawan-kawan ya, ini menjadi satu perhatian sama kita itu ya. Dulu ada satu ahbab jemaat tabligh ya, namanya saya lupa namanya apa, mantan tentara dekat sama almarhum Tengku Zulkarnain, mantan tentara dia. Orangnya ini senang sholat, pokoknya
kita bilang orang ini gila sholat, sikit-sikit sholat, sikit-sikit sholat, sikit-sikit sholat. Satu masa para jemaah sekalian mereka Rasulullah, dia bekas tentara. Kalau dulu orang orang-orang lama dalam jemaah tabligh itu kenal dia, sering masak di tempat masak itu dia jaga. Nah, para jemaah sekalian mereka Rasulullah, satu ketika malam ini habis sholat tahajud, nunggu sholat subuh, tertidur dia. Waktu sholat ya. Nah, dipikir bininya, dipikir istrinya, ini suamiku nih kok nggak bangun ini. Waktu sholat sujud ya kan, kok nggak bangun ini kalau istrinya sudah azan, kok nggak bangun juga. Kalau dipikir mungkin nanti lah. Setelah selesai azan mau komat belum juga bangun. Begitu digoyang-goyang seperti mau dibangunkan, rupanya orangnya sudah meninggal dunia. Disinilah para jemaah sekalian mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena apa yang menjadi kebiasaan seseorang, itu Allah akan matikan kamu sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaanmu. Ya. Apa yang menjadi kebiasaan kita? Orang yang biasanya baca Quran, maka insya Allah mati nanti ketika membaca Quran. Ya. Profesor Ahmad Bakhi, ahli Quran yang menuliskan syair Selimut Putih, meninggal malam 27 Ramadan ketika dalam keadaan mencium Al-Quran setelah selesai mengkhatamkan Quran. Kita ini sekarang kalau saya tanya, matinya kita nanti dalam keadaan apa kira-kira? Ya. Apa yang menjadi hobi kita? Nah, mana dimasukkan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wahalati sujud adalah keadaan di mana manusia ketika dalam keadaan sujud. Kenapa Pak? Kenapa dalam keadaan sujud adalah keadaan yang mustajab dalam berdoa? Ya. Dan apa yang dimasukkan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Karena para dimasukkan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk, tidak semua makhluk itu bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, para dimasukkan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ya fa'aksiru doa, banyakkan doa dalam keadaan sujud. Tentunya doa-doa yang ada dalam Quran dalam menggunakan bahasa Arab, tidak dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau seandainya dia ingin menggunakan bahasa Indonesia, maka cukup di dalam hati saja. Wabil haqiqah yad'u syarafal awqat ila syarafal ahalas. Maka para jemaah mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat daripada semua itu adalah bahwasanya para jemaah mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala idza waqti sahar. Kenapa waktu sahar itu, waktu menjelang pagi adalah waktu keadaan di mana mustajabah di dalam berdoa, maka disebutkan di sini wa waqtu safahal qalbi wal ikhlas. Karena ketika pagi hari itu adalah keadaan di mana memang betul hati manusia di dalam keadaan bersih dan ikhlas. Itulah dia. Ya. Gak ada kebencian sama sekali, gak ada hasad, gak ada iri, gak ada dengki, semua gak ada cinta dunia. Karena memang orang ketika bangun pagi itu, para dimasukkan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika menjelang subuh, itulah waktu di mana hati itu memang betul-betul dalam keadaan bersih, dalam keadaan bersih, dalam keadaan ikhlas. Itulah keadaan yang mustajabah. Kemudian para dimasukkan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa wa yaumin arafah wa yaumul jumu'ah? Keadaan yang mustajabah itu ketika di hari Arafah, wukuf Arafah, dan ketika hari Jumat. Maka para dimasukkan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala wa waqti ijtima'il lahum wa ta'awanul qalbi ala istidrar rahmatullah azza wa jalla. Karena memang para dimasukkan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua keadaan ini, yang pertama ketika wukuf di Arafah, yang kedua ketika hari Jumat adalah istima', pertemuan keadaan di mana bertemunya seluruh orang, mayoritas orang Islam. Hari Jumat, betul kan? Ya. Kemudian setelah itu wukuf di Arafah, betul tidak? Ya. Dan kemudian setelah itu para jemaah sekalian mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpulnya umat Islam
ini dengan visi dan misi yang sama, tidak membawa kepentingan duniawi, semata-mata memang rahmat Allah Azza wa Jalla, untuk mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak? Ya. Ini yang kedua. Kemudian para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, asalis ayyadu mustaqbal al-qiblah wa yarfa yadayhi bihaitsu yara bayadu ibtihi summa yanbaghi an yakzau bihima wajh fi akhir doa. Ini adab yang ketiga. Ya. Adab yang ketiga para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Imam Jalaluddin Al-Masni, ayyadahu mustaqbalal qiblah. Berdoa itu adabnya menghadap ke kiblat. Boleh enggak kalau enggak menghadap kiblat, Pak? Boleh enggak? Boleh. Tapi afdolnya ketika berdoa itu menghadap kiblat, illa kecuali biasa imam sahabat sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, sunnahnya menghadapkan wajahnya kepada makmum 180 derajat, itu sunnah, atau minimal setengah daripada 180 derajat, dia agak miring, jadi seukuran pipinya ini terlihat kepada jemaah. Nah, para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya setelah selesai zikir kemudian dia mau berdoa, tak pula dia harus balik ke depan lagi. Kenapa? Karena para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu kita yang ngaji sama Ustaz Hafiz Yazid, kenapa kita berdoa itu menadahkan tangan kita kemudian setelah itu melihat ke atas langit? Apa yang jadi alasannya, Pak? Apakah menunjukkan Tuhan itu di langit? Gitu. Ini kan kita didoa nih. Bagi habis berwudu, sunnah berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kan sunnah melihat ke langit. Apakah memang betul kita meyakini Tuhan itu di langit? Tidak. Karena itu adalah kiblat doa. Kiblatnya berdoa. Maka iman kalau setelah zikir ketika dia akan berdoa, yang di awal dia sudah memutar tubuhnya, badannya secara 180 derajat atau setengahnya menghadap ke makmum, ketika berdoa tak pernah lagi dia membalikkan tubuhnya ke sana. Kenapa para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala? Karena ke depan itu kiblatus sholat, kiblat sholat, sedangkan kiblat doa itu adalah menadahkan tangan ke amin. Nah, para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi memang disebutkan di dalam kitab ini, ayyadu mustaqbilal qiblah, menghadap ke kiblat. Nah, kiblat mana sekarang ini? Ya, satu ya. Menghadap ke kiblat. Yang dimasukkan dengan menghadap kiblat ini kiblat mana sekarang? Hah? Kiblat sholat atau kiblat doa? Pesan aja. Hah? Yang dimasukkan dengan ayyadu mustaqbilal qiblah, menghadap ke kiblat. Adab di dalam berdoa itu menghadap ke kiblat. Kiblat sholat atau kiblat doa? Kita sedang sholat atau sedang berdoa? Sedang berdoa. Maka memang di sini yang ditekankan, yang dimasukkan dengan kiblat di sini menghadap ke kiblat adalah kiblat doa. Karena kita bukan sholat. Kiblat itu doa. Wa yarfa yadayhi. Kemudian setelah itu para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, wa yarfa yadayhi, mengangkat tangannya. Ya. Disebutkan di dalam hadis para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hatta ra'aitu bayadi ibti. Nabi Muhammad SAW itu para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau beliau berdoa mengangkat kedua tangannya sampai terlihat ketiaknya, putih ketiaknya. Ya. Bahkan di dalam hadis yang disebutkan mangkibaini, sampai posisi mana Nabi
ini. Kemudian para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan itu dibuat seperti ini. Yang betul gimana Pak? Doa. Gini atau gini? Gini atau gini? Kalau orang kampung dulu lah. Nah, kalau ditanya kenapa kau berdoa begini? Iya Ustaz, kalau begini nanti ketika rahmat itu turun jatuh ke bawah semua katanya. Ya Pak. Jadi kalau begini Ustaz, nanti rahmat itu kan turun waktu doa kan, nanti jatuh di bawah semua, nggak ketampung. Makanya doa aku begini katanya, biar rahmat itu turun ketampung semua. Masuk akal nggak? Masuk akal. Ya Allah, ya Allah. Jadi para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang bilang doa itu nggak perlu angkat tangan, sama seperti mana yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah taala, itu kunut doa itu angkat tangan atau tidak? Katakan. Sedangkan dalam pendapat Imam Maliki, kunut itu angkat tangan atau tidak doanya? Tidak. Hah? Oh enggak. Tapi saya pribadi, kita lebih konsisten, lebih spesifik, pelajarilah mazhab yang kita anut saja. Ya, kalau Dr. Lahmudin dulu para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau ini paham di dalam masalah mazhabul arba, tetapi beliau selalu mengajarkan mazhab Imam Syafi'i. Kenapa kata beliau? Yang ada saja belum teramalkan, ngapain diajar-ajarkan yang lain? Ya. Nah, para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, nah di sini para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam doa kunut, karena memang hukum asalnya itu perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, rafa'a yadayhi hatta ra'aitu bayadu ibtihi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW kalau beliau berdoa, doanya pasti selalu mengangkat kedua tangannya. Kemudian seukuran mana? Seukuran mangkibaihi, seukuran bahu beliau. Kemudian di mana posisi tangan yang berdoa? Dalam keadaan seperti ini dirapatkan. Ini doa begini nih. Nah, kadang-kadang kita dibantu. Kata saya bilang nih, sholat subuh, apalagi subuh yang paling ngantuk, betul nggak? Subuh itu kan ngantuk sholat kan? Ngantuk nggak kira-kira? Apalagi begadang. Yang begadang badan nih, bapak-bapak yang begadang ini, kurangilah waktu begadang itu. Jangan dibiarkan di rumah tuh nganggur tuh. Ya. Jangan dikurangi begadang. Kenapa para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, itu begadang itu para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut pakar kesehatan itu menyebabkan pembuluh darahnya jadi kaku dan akhirnya jadi tabrakan dan menjadi gumpalan. Ya. Itu sebab daripada orang kalau sudah umur 40 itu masih senang begadang. Begadangnya sampai istri jadi rumah. Nah, itu dia. Jadi para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi angkat tangan dalam doa. Jadi kadang-kadang kita Pak, waktu sholat subuh, masya Allah, doanya bagaimana Ustaz? Doanya kayak gini. Imam doa di doanya gini. Pernah lihat nggak? Sering lihat nggak? Kita nggak itu? Doa gini. Ini ngapain nih doa gini? Tangannya ini, sikunya ini ditaruhkan ke. Ya Allah, kau doa pun malas. Doa itu begini. Angkat tangan, mangkibaihi, seukuran dengan bahu. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW itu kalau berdoa ketiaknya itu sampai nampak putih ketiaknya, itu adab di dalam berdoa. Bukan begini. Disitulah letak mujahadahnya kita dalam berdoa ketika kita menjalankan sesuai dengan adab. Doa kayak gini macam mana doa gini tuh? Dalam malaikat ada organ. Kamulah nak doanya itu. Doa pun kau malas. Itu kan? Kadang-kadang
ya Allah seandainya rezekiku sekarang masih menangis, turunkan sekarang dia ke bumi. Gimana kira-kira? Ya. Jadi para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ayyadahu mustaqbilal qiblah. Jadi adab dalam berdoa itu adalah menghadap ke kiblat. Yang dimaksud di sini adalah kiblatul doa, bukan kiblatul sholat. Yang dimaksud adalah kiblatul doa. Wa yarfa ilaihi, mengangkat kedua tangannya, makibaihi, seukuran dengan bahunya. Kemudian setelah itu tangan dirapatkan dalam keadaan seperti ini. Kemudian setelah itu dimulai Allah Subhanahu wa taala, summa yang bagi an yamsaha bihima wajah fi akhirid doa. Kemudian menjadi kebiasaan daripada Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi setelah selesai berdoa, maka Nabi tidak pernah meninggalkannya setelah selesai berdoa. Yamsahu bihima wajah fi akhir doa. Nabi selalu mengusapkan wajahnya ketika selesai berdoa. Tiba-tiba datang orang Wahaboy, tak perlu kau hapus wajahmu setelah selesai berdoa. Inti Nabi inti siapa bro? Kalau hari ini Jokowi pula.